Selamat sore Sobat Jejak Jawa Dupa. Kumpul lagi sekarang. Kumpul dengan formasi yang jarang-jarang komplit ini. Hampir komplit. Itu ada Om Rudi, ada Om June, biasa ada Mas Sirul, saya sama Om Anto yang nggak mau kelihatan. Kali ini kita ngobrol-ngobrol yang seru pokoknya tentang sejarah. Sejarah apa aja. Kita sebelum take ini sempat ngobrolin tentang sejarah seru yang mungkin belum kita sentuh, yaitu sejarah setelah Indonesia merdeka. Nah, obrolan kali ini kita coba ngobrolin tentang apa-apa kejadian sewaktu Indonesia pas setelah merdeka. Bastion. Oke, kita mulai aja. Mas Irul mungkin bisa ceritain tentang obrolan tentang pada waktu itu kan TNI kita itu kan ada beberapa fraksi yang membangun ya. Ya, betul. Bisa ceritakan. Mana ya? Begini ya pada. Oh iya, ini belum. Yang apa di kamar tengah? Oke. Begini ya, pada intinya itu nukleus awal atau apa sih namanya? Fragmen awal TNI itu tidak terbentuk dari satu kelompok saja, tapi terbentuk dari berbagai macam kelompok. Kebanyakan seperti yang banyak diceritakan di dalam buku-buku sejarah Indonesia itu berasal dari tentara peta dan EO, organisasi-organisasi bentukan Jepang lah istilahnya. Tetapi mereka bukan satu-satunya kelompok yang dominan di dalam TNI pada waktu itu. Ada juga mereka yang bekas ex-KNIL. Mereka yang bekas tentara KNIL. KNIL ini merupakan tentara bentukan Belanda dari zaman Perang Dunia Kedua. Nah, secara umum ya, kalau menurut dosen saya pernah bercerita tentang TNI, bahwa pada intinya itu TNI itu pada masa perang kemerdekaan itu dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kubunya Jenderal Sudirman yang terdiri dari, seperti yang saya sebutkan tadi, organisasi-organisasi bentukan Jepang, peta, heiho, dan lain sebagainya. Dan mereka relatif pemuda ya, karena masih muda, angkatannya muda. Kalau benar sebelum Belanda, sebelum peta dan heiho itu Belanda. ditariknya dari orang-orang muda yang dari zaman Jepang. Nah, dan mereka spirit nasionalisme dan anti baratnya itu tinggi banget. Karena kan udah dikasih tahu waktu zaman Jepang itu ada sebuah kampanye anti barat. Bahasa Belanda, bahasa Inggris dilarang. Istilahnya Asianisasi lah, sama Asia. Intinya gitu ya. Kurang lebih lah kayak gitu bisa dikatakan. Asianisasi, habis itu pelarangan buku-buku Belanda, bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Bahasa Belanda dan sebagainya gitu. Sehingga inti kubu Jenderal Sudirman yang terdiri dari peta dan heiho merupakan sebuah golongan yang sangat anti terhadap Barat, pengaruh-pengaruh Barat. Habis itu juga kelompok kedua menurut dosen saya menjadi faktor dominan di dalam TNI adalah kelompoknya Jenderal Puri yang terdiri kebanyakan dari bekas-bekas tentara KNIL. Mereka yang dilatih oleh Belanda dan mendapat pendidikan militer yang lebih sesuai dengan garis Eropa, lebih profesional dan lebih konvensional gitu. Berbeda dengan peta dan heiho yang lebih sering mengandalkan mengandalkan perang gerilya. Tentara-tentara KNIL ini lebih condong terhadap perang-perang konvensional seperti yang di Eropa, di
Amerika. Perang-perang terbuka ya. Iya, kurang lebih kayak gitulah. Secara garis besar kayak gitu. Yang ketiga adalah golongan tentara-tentara dari kelompok-kelompok kiri, komunis terutama. Tapi kelompok ini secara umum udah dibahas pada waktu 1948 waktu peristiwa Madiun. Ya. Pada awalnya perpecahan di TNI ini dapatlah dibendung oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini kalau menurut dosen saya merupakan seseorang yang jadi jantung spiritual dari tentara, tanpa jadi bagian dari sebuah simbol pemersatu tentara lah istilahnya. Beliau memiliki karisma spiritual dan sosial yang cukup tinggi lah, sehingga waktu beliau meninggal pada tahun 1950 ya 1950 setelah Indonesia benar-benar merdeka diakui KMB. Itu dikatakan bahwa tentara itu udah mulai, setelah kematian itu tentara itu mulai melawan satu sama lain lah, berpecah belah. Karena nggak ada Pak Dirman, jadinya perebutan pengaruh ini ada lebih muncul gitu ya. Ya, kurang lebih sih kayak gitu. Ada kelompok tentara yang ingin agar tentara itu lebih merakyat. Ini kebanyakan terdiri dari yang peta dan Heiho tadi. Waktu perang kemerdekaan, tentara itu membangun hubungan baik dengan rakyat, karena tentara memerlukan rakyat. Ya. Perang gerilya kan jalannya kayak gini, gak terus-terusan tembak-tembakan, tetapi ada sembunyi-sembunyian. Ya, kayak hidden Dan sembunyi-sembunyian ini kebanyakan waktu dilakukan di daerah-daerah pedesaan, daerah-daerah masyarakat, dengan melebur ke pada rakyat lah istilahnya. Jadi misalnya pas malam harinya tentara melawan Belanda, pas siang harinya melebur ke rakyat, hidup di tengah rakyat, bertani, bercocok tanam, susah dikejar lah. Sehingga susah dikejar nih. Tentara Belanda kan bingung jadinya, gimana cara bedain rakyat biasa dan sama tentara pejuang, sama pejuang. Kan tentara Belanda itu jadi berbalik ke taktik-taktik yang brutal lah istilahnya. Iya. Misalnya satu desa langsung sikat habis gitu. Sikat habis. Yang dicari satu orang ada di 100 orang yang bukan pejuang ya sikat semua. Kasarannya gitulah ya. Ya. Dan yang paling terkenal kan yang waktu yang dilakukan oleh Jenderal Westerling lah di Makassar. Di Sulawesi Selatan lah. Di Sulawesi Selatan. Itu salah satu kampanye anti gerilya terbrutal yang pernah dilakukan di waktu masa perang kemerdekaan. Karena waktu perang kemerdekaan hubungan mereka udah baik tuh dengan rakyat. Habis itu menurut tentara-tentara bekas peta dan Heiho ini, peperangan Indonesia itu tidak bisa hanya dilakukan dengan cara konvensional, tetapi juga harus siap perang gerilya. Dan oleh sebab itu tentara itu harus mendekati rakyat, lebih dekat kepada rakyat. Dan hal ini dilakukan dengan misalnya apa? Misalnya dengan berbuat baiklah kepada rakyat, nggak mencuri dari rakyat, nggak membangun, bekerja bersama rakyat, membangun fasilitas atau bertani bahkan bercocok tanam dengan rakyat gitu. Nah, lawannya adalah bekas-bekas tentara kenil tadi yang saya sebutkan yang menjadi bagian dari kelompoknya Jenderal Urip. Jenderal Urip dan kelompoknya ini kan
dari didikan Belanda, didikan Barat. Yang perang apa Nah, yang perangnya itu lebih konvensional dan profesional. Ya. Jiwa ketentaraan mereka ini istilahnya sih lebih profesional lah, lebih sesuai dengan apa yang kita tahu di Barat. Di Barat itu kan militer itu gak boleh ikut campur dengan urusan sipil. Oh gak banget itu, mau ikut pembangunan, mau itu nggak boleh. Soalnya kenapa? Soalnya takutnya nanti kalau militer dekat dengan rakyat, pas ada bisa terjadi pemberontakan. Nggak bisa berpihak, nggak bisa ini. Iya. Udah ngelawan rakyat, ngelawan tentara lagi. Karena kita kan selalu di bawah pengaruh image bahwa TNI itu dari awal itu emang udah bersatu. Tapi ternyata itu ada kelompok-kelompok kecil-kecil tapi yang artinya kan mengapa seperti Pak Dirman yang yang menjadi tokoh yang berhasil berkarisma, menjadi pimpinan tertinggi yang boleh dibilang diikuti semua fragmen tadi. Itu mungkin juga dikarenakan yang diceritakan Mas Ro tadi itu, kalau dasar-dasar strateginya seperti dasar-dasar konvensional, Indonesia yang masih muda belum terorganisasi secara baik secara organisasi maupun secara kekuatan militer tentunya kalah jauh ya dengan yang ngadepin Belanda plus Inggris gitu, yang datangnya dengan jenderal-jenderal yang sudah kemana-mana, teknologinya maju, organisasinya jauh lebih baik gitu. Bukan cuma senjata tank ya, udaranya pun juga udah susah di ini. Jadi ya memang yang paling efektif ya dengan cara-cara yang sudah terdidik dari peta tadi ya. Ya. Jadi nggak head to head secara otot secara senjata, tapi ya memang. Tetapi penting untuk dicatat ya, baik ex-Kenil maupun dari bekas peta, baik bekas peta maupun bekas Kenil, keduanya itu keduanya tetap terlibat dalam perang gerilya. Cuman setelah perang itu bagaimana mereka membawa arah pertahanan Indonesia yang mereka berbeda itu, intinya kayak gitu. Mereka tambah lagi melawan yang masih ada pemberontakan ya. Ya, jadinya militer Indonesia saat itu yang masih muda itu harus berhadapan dengan Belanda, tapi di sisi lain tuh ada yang punya visi mau bikin aliran atau mau negara sendiri gitu, yang TII, komunisme. Betul, jadi kan 45 kita merdeka, 49 ini proses maraton antara Indonesia dengan baik diplomatik yang didukung dengan kekuatan eksistensi negara itu ada, kalau memang perlawanan juga masih ada waktu itu kan. Jadi selama sejauh waktu itu dari 45 sampai 49 yang akhirnya kita menang di KMP itu kan 48 ada Madiun. Terus itu di ITI itu berapa itu? 49, 48. Nah, itu juga 49 kalau itu kan di luar ini ya. Itu kan bukan sama-sama melawan Belanda, tapi kan mereka malah cepet-cepetan pengen membuat arah Indonesia menjadi suatu negara yang sesuai pahamnya mereka kan gitu. Perang ideologis lah istilahnya, perpecahan ideologis. Oke, kita break dulu, nanti lanjut lagi ke segmen berikutnya. Cuma mungkin masih agak tutup kabut ya Om Hanif ya.